video tentang apa? Dan simak aja ya. Menurut wajah saya mulai berjerawat dan kondisi fisik saya mulai seperti ibu dan kakak perempuan saya. Saya juga mulai mengalami perubahan, Pak. Suara saya mulai berubah, mulai tumbuh kurus dan bulu-bulu yang lebat di kaki dan tangan saya. Tidak perlu khawatir ya anak-anak, karena perubahan yang muncul pada remaja terjadi karena peningkatan hormon testosteron pada laki-laki dan hormon estrogen pada perempuan. Membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang perilaku pacaran pada remaja. Ada yang tahu siapa itu remaja? Saya Pak Guru. Menurut saya, mereka yang sudah masuk SMP bisa disebut remaja. Betul sekali. Menurut Kementerian Kesehatan, yang disebut dengan remaja adalah mereka yang berumur 10 sampai 18 tahun. Jadi siswa SMP sudah bisa disebut sebagai remaja. Ini temanya apa? Kekerasan seksual. Angkat tangan. Ayo, angkat tangan yuk. Tadi temanya tentang apa? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Apa? Ayo. Ya, kekerasan seksual. Ya, terus Oh iya, tadi kan ada banyak ya orang. Itu tokohnya siapa aja? Siapa? Ya, ada siapa ya tadi yang jelasin tadi? Ya, sama yang ada 10 orang nggak? Kalau ada orang siapa? Murid-murid. Ya, murid-murid. Benar. Yang bisa kalian dapat dari video tadi apa kira-kira? Nggak boleh pacaran. Ya. sama lagi. Oh iya, Mas, tanya ya di sini. Siapa yang pernah suka lawan jenis? Nanti hampir semua ya. Ya tadi kan juga dijelasin ya dampak-dampak. Apa aja tadi dampaknya pacarannya apa? Ada dampak positif sama Kekerasan seksual, tidak bisa bebas, ya. pacaran membuat konflik, gitu lah, diatur pacar terus, Ya. apa itu? Siapa yang bisa nyebutin dampak positifnya pacaran? Coba. Diperhatiin, diingetin makan. Coba itu toh. Berarti banyak kurangnya. Ya, kurangnya toh. Nah, kesimpulannya Kesimpulannya apa? dampak positif sama negatifnya banyak yang mana? Enak yang mana? Negatif. Jadi gini ya. Ya, Timbang. Terus gimana? Menurut kalian pacaran itu bagus gak sih? Ya. Kenapa? Karena banyak negaranya. Nah, benar. Umur kamu berapa? Umur 12. Umur ini 20. udah pada balik semua. Belum. Belum. Siapa yang di sini udah balik? Oh ya. Siapa yang bisa nyebutin contoh perubahannya? Aduh. Ya, silakan. Apa? Payudara membesar. Ya. Hai. Ya. Bidang membesar. Ya. Bidang pinggul. Bidang Terus lagi suara berubah nggak? melengking. Ya, jadi lebih nyari. Ya. Terus kamu tadi kan angkat tangan apa? Suara membesar. Perawatan. Iya. Rata-rata benar semua ya. Itu udah semua ya. Jadi ya itu tadi apa sih dampak pacaran? Kalau misalnya kalian ngelakuin pacaran itu kan tadi udah dijelasin video, teman-teman juga udah pada perhatiin. Kalau misalnya nanti pacaran, kalau timbul dampak negatif gimana? Ya, selain itu apa dampak negatif ke diri kalian? Kalau misalnya Tuh, nanti gimana kalau hamil? Wah, lagi. jadi ya nggak pacaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kamu siapa? Muhammad Ali. Kamu? Siapa itu? Jadi nanti kami bagi kertas satu orang satu, nanti bisa dituliskan biografi satu tokoh yang menjadi role model kalian, yang menjadi contoh kalian, yang pokoknya kalau lihat tokoh itu kalian mau sesukses beliau gitu, paham ya? Bebas boleh siapapun yang menurut kalian itu bisa menjadi panutan, oke? Oke, nanti bisa dituliskan nama dan kelasnya ya. Jangan pakai masker, jangan pakai masker. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gabriel merupakan seorang presiden sama dari PTU Gabungan Jakarta kelas A. Beliau ketika sedang berdinas suka menyapa para prajurit atau pecinta kereta api yang sedang melihat kereta melintas. Ia dikenal sangat ramah, baik dan suka menyapa. Saya menyukainya karena ia ramah sekali ketika sedang berdinas. Karirnya dimulai dari sekolah di BPTT Gaman Prasetya Yogyakarta. Setelah lulus, ia ditempatkan dinas pada Daob 2 Bandung. Beberapa tahun kemudian, ia berpindah ke Daob 6 Yogyakarta. Setelah beberapa tahun dimutasi ke Bipreng Sumatera. Terus setelah beberapa bulan kembali ke Yogyakarta, dinas seperti biasa sampai Selasa, Purwokerto, Surabaya. Ia pernah dapat penghargaan dari PT KAI karena bisa membangunkan mereka yang sempurna yang dihadapkan di tengah jalan raya dinamis tahun 2022 yang sedang berdinaskan antara Mas Gabriel selamat dari PLH atau kecelakaan kereta itu. Saya yang jatuh anggota mobil di malam hari. Nama lengkap Mas Gabriel yaitu Rizky Gabriel. Ya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi apa yang bisa diambil dari tokoh Mas Gabriel? Menyapa orang, ramah, baik, Jadi habis ini harus apa? sama teman jalan baik, kamu nyapa. Ya berarti janji ya habis ini harus apa? Ya, itu teman. Sekarang boleh dibacain coba tulis biografi siapa? Ya, boleh dibacain ke teman-temannya. Asalnya Australia, Malaysia, Malaysia dan Thailand. YouTube, Reddit, dan coba di situ. Oke, jadi siapa namanya? Rose Blackpink. Nah, dari Rose Blackpink ini kenapa kamu nulis Rose Blackpink? Apa yang kamu suka dari dia? Jadi, suaranya bagus, cantik, beriman, suaranya bagus ya. Jadi setelah kamu mengenal dan mengetahui Rose Blackpink, apa yang akan kamu lakukan biar bisa sama kayak Rose Blackpink? Hal-hal kayak ini apa? Belajar terus sholat. Oke, jadi setelah ini janji untuk rajin belajar, rajin sholat ya. Ya, oke, tepuk tangan untuk happy. Semoga selalu happy. Oke, sudah mengerjakan semua, sudah selesai? Sudah. Yang sudah, jangan lupa dikasih nama, terus boleh dikumpulkan ke depan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih pelan-pelan. Terima kasih.
Mulai ya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya anak-anak hebat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila saya dan teman-teman banyak kekurangan dan kesalahan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Semoga kita bisa bertemu dalam keadaan yang lebih sehat dan lebih bahagia lagi. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, silakan masuk. Waduh, gimana? Halo Bu, apa kabar? Alhamdulillah. Belen gimana? Aku mau cerita Bu. Mau cerita? Iya. Boleh, cerita gimana? Aku tuh kalau di rumah tuh dimarahin terus sama orang tua karena main HP terus. Dimarahin. Kenapa memangnya? Karena main HP terus lupa waktu, lupa belajar, lupa makan gitu. Terus hatinya disita. Oh, kok bisa ya? Coba Belen tahu nggak kenapa orang tuanya Belen ngelakuin hal itu? Karena biar belajar ya. Karena biar tahu waktu belajar. Biar tahu waktu belajar. Iya, Belen sudah tahu kan kenapa orang tuanya Belen ngelakuin itu. Lalu kenapa Belen ngerasa kayak orang tuanya itu marah-marah terus gitu? Kayak kenapa Belen nggak mau berubah? Karena apa? Karena asik main HP-nya ya? Ya, Nah, sekarang Belen maunya gimana? mau HP-nya balik lagi. HP-nya balik lagi. Iya. Coba Belen ingat, kan orang tuanya Belen itu nyita handphone Belen karena Belen nggak mau Belajar lupa sama waktu. waktu. Terus caranya, menurut Belen cara apa yang biar Belen itu bisa dikasih handphone lagi sama orang tua? Ya, belajar yang tekun lagi. Lalu? Jangan lupa waktu makan. Nah, pintar. Jadi orang tuanya Belen itu nyita handphone Belen bukan karena nggak sayang, terus marah-marah juga bukan karena orang tuanya nggak suka sama Belen, tapi pengen Belen itu bisa jadi anak yang bisa mengatur waktu. Terus juga kalau disuruh juga cepet ya tanggap sama orang tua. Ya, Oke, jadi janji ya. Janji buat apa? jadi buat belajar. Belajar lalu nggak main menyia-nyiakan. HP lagi. Boleh main handphone, nggak salah. Tapi harus ingat apa? Waktu. Ingat waktu. Janji ya. Jadi, Oke, nanti coba dibilangin sama ibu lagi. Terus bilang sama ibu, Bu, aku janji gitu ya. ya. Oke, pasti ibunya nanti kasih lagi kalau Belen tahu waktu. Ya. Oke? Oke. Oke. Sekarang gimana? Sudah? Udah. Ya udah deh Bu, nanti aku coba bilang janji ke Mama kalau nggak main HP terus sampai lupa waktu. Iya. Jangan diingkari ya janjinya. Ya. Oke. Semangat ya. Ya. Kasih Bu. Oke, hati-hati ya. Ya. Langsung pulang. Ya. Ya, jadi hari ini Mbak mau bercerita. Sebelum Mbak mulai, Mbak mau tanya di sini siapa yang suka bercerita? Oke, siapa yang suka membuat cerita? Menulis cerita, maaf. Yang suka menulis cerita tidak ada? Tidak ada? Oke, yang suka mendengarkan cerita siapa? Oke. Yang nggak suka semuanya siapa? Yang nggak suka mendengar, menulis, membaca. Ayo, bawa ke tangan. Bawa ke tangan. Iya, Mbak nunggu siapa ya? Oke, jadi yang nggak suka bercerita, Mbak kasih tahu ya. Kalian kalau keseharian tuh suka ngomongin orang nggak sih? Cewek-cewek pasti suka nih. Nah,
tidak boleh sering dilakukan. Oke, jadi Mbak hari ini mau menceritakan sebuah kisah tentang 7 orang putri dan 1 orang pangeran. Penasaran nggak? Ya, penasaran ya. Oke, Bentar. kita mulai ya. Oke, semuanya duduk diam, perhatikan. Nanti di akhir Mbak akan bertanya. Yang bisa menjawab dapat reward. Oke? Dapat hadiah. Setuju? Perhatikan ya. Oke. Jadi pada suatu masa hiduplah seorang pangeran. Pangeran itu sangat tampan, sangat gagah, sangat berani, dan juga sangat dermawan. Dia memiliki seorang ayah. Ayahnya tentunya seorang raja. Ya, rajanya juga baik hati dan bukti dengan daerah kerajaannya yang sangat subur, rakyatnya sangat bahagia dan apa yo? Makmur. Ya, dan rakyatnya hidup makmur. Terus suatu hari pangeran berpikir, waduh, ayahku sudah renta. Aku pasti akan menggantikan posisinya. Aku pasti akan menggantikan tahtanya. Lalu sang pangeran berpikir, apakah aku harus mencari seorang ratu untuk mendampingiku nanti? Karena aku tidak mungkin sendirian menjalankan tugas ini. Karena pangeran bingung mencari putri seperti apa yang benar-benar tulus mencintai dia, akhirnya pangeran pun meminta bantuan kepada penyihir kerajaan. Suatu hari dia pun datang ke penyihir kerajaan. Datang, sang penyihir kaget. Ada apa yang mulia? Kok engkau datang ke sini? Penyihir kaget karena tiba-tiba pangeran yang tidak pernah datang gitu. Terus waktu itu pangeran berkata, wahai penyihir, aku meminta bantuan. Meminta bantuan apa? Kata penyihir. Aku ingin mencari seorang putri. Aku ingin menjadikannya istri dan mendampingiku sebagai ratu. Tapi aku tidak mau salah pilih. Aku mau seorang putri yang benar-benar tulus mencintaiku, yang benar-benar tulus mendampingiku. Penyihir bingung, apa yang aku bisa bantu? Pangeran, katakan saja, aku akan membantu. Ini penyihir pun sakingnya dia kayak menghargai pangeran, sakingnya dia baiknya itu, jadi kayak menghormati sekali pangeran. Pangeran pun berkata, tolong ubah aku menjadi sosok burung dara. Tapi penyihir bingung, kenapa burung? Karena aku mau seseorang melihatku dari keburukan atau kurang baiknya. Akhirnya penyihir pun menuruti apa yang diinginkan oleh pangeran. Dia pun merubah pangeran menjadi seekor burung dara. Tapi pangeran berpikir kembali, kalau misalkan aku hanya menjadi seekor burung, tapi penampilanku tetap baik, mungkin orang akan tetap melihatku sebagai burung yang cantik, burung yang indah. Maka dari itu pangeran berpikir kembali, aku harus merubah diriku, merubah visiku menjadi burung yang kurang baik bentuknya. Jadi pangeran berkata kepada penyihir, penyihir, aku meminta bantuanmu lagi. Ada apa wahai pangeran? Tolong ubah aku menjadi burung yang bulunya tidak bagus, penuh dengan luka dan kaliku patah. Tolong ubah itu. Kata si pangeran. Tidak lama tanpa berpikir panjang, penyihir pun merubah penampilan sang burung atau sang pangeran menjadi burung yang kurang baik bentukannya. Nah, setelah itu pangeran merasa sangat puas. Dia berterima kasih kepada penyihir. Terima kasih penyihir, kau sudah membantuku. Penyihir sangat merasa terkesima dengan pujian tersebut. Lalu pangeran bilang,
tolong kau datangi pengawal kepercayaanmu. Mintalah 2 koin emas untuk dirimu, anakmu, dan istrimu di rumah. Untuk mereka makan, buatlah bubukmu menjadi indah. Buatlah makanan yang enak untuk anak dan istrimu. Ia pun merasa, terima kasih wahai pangeran, kau sangat baik hati. Lalu pangeran mulai berlalang buana ke semua daerah, ke semua tempat untuk mencari seorang putri. Daerah demi daerah, dia lalu. Dia tidak menemui. Sampai akhirnya dia melihat sebuah daerah yang sangat bagus, yang sangat indah, yang jauh lebih indah dari kerajaannya. Rakyatnya benar-benar bahagia, mereka saling berbagi, mereka senang, mereka tertawa di situ tanpa ada satupun yang sedih, yang tidak mempunyai makanan itu tidak ada. Daerahnya, ladangnya sangat besar, sangat subur. Dia penasaran, siapakah raja yang memimpin daerah ini? Akhirnya, dia pun mendatangi kerajaannya. Dalam kerajaannya dengan harapan raja ini mempunyai anak perempuan. Ternyata pada saat dia bertengger di jendela, dia pun melihat sang raja yang benar-benar berwibawa dan benar-benar tampan. Dan yang paling membuat dia terkejut adalah dia melihat 7 orang putri yang sangat cantik, termasuk salah satu seorang putri yang sangat menarik perhatiannya, yaitu putri yang menggunakan gaun berwarna putih. Pangeran atau sang burung langsung jatuh cinta kepada dia karena kecantikannya, karena kelemah lembutannya pada saat itu. Akhirnya sang burung atau sang pangeran ini pun berusaha untuk bagaimana caranya aku bisa menguji 7 orang putri ini. Sampai akhirnya dia pun bertengger di satu persatu jendela kamar 7 orang putri tersebut. Nah, dia bertengger di putri pertama, di jendela putri pertama. Bertengger, dia bersiul. Kling, 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 kling. Oh, adakah tempat bertelur? Di periuk pun tidak apa, di keranjang pun tidak apa, dimanapun tidak apa. Yang penting aku bisa bertelur. Kembali diserukannya burung tersebut, itu suaranya ya. Datanglah putri pertama. Bagaimana respon putri pertama? Tidak, aku tidak mau menerimamu. Kamu kotor, kamu jelek, kamu cacat. Aku tidak mau. Sampai putri ketiga dan putri keenam, semua responnya tidak ada yang baik. Pangeran sempat putus asa. Lihat lagi. Kling, 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 kling. Adakah tempat untuk bertelur? Keranjang pun tak apa, di periuk pun tak apa, dimanapun. Yang penting aku bisa bertelur. Ternyata datanglah putri yang dia dambakan dengan sangat cantik, dengan sangat rupawan, sangat ayu. Dia datang, silakan burung, silakan. Kamu mau bertelur dimanapun, aku tidak. Mau bertelur dimanapun silakan, aku sediakan, aku akan membantumu. Kenapa kau perlu muka burung? Aku akan mengobatimu, aku akan menyembuhkanmu. Bertelurlah, silakan bertelur. Akhirnya, bertelurlah burung. Silakan oleh putri yang nomor 7. Di sebuah periuk yang sangat indah, yang sangat cantik dilapisi emas. Akhirnya, itu bertelur. Sangat kaget putri karena telur yang dikeluarkan adalah telur emas. Iya. Putri pun, burung kenapa kau bertelur emas? Kau ini siapa? Itu putri mulai curiga. Kenapa burung kok bisa bertelur emas? Akhirnya, burung pun berubah menjadi pangeran yang sangat putri terkejut. Kamu siapa? Kenapa kamu kesini? Apa tujuanmu? Pangeran pun mengatakan apa tujuannya datang ke kamar sang. Aku melihat dirimu dari sejak awal. Aku melihatmu sangat cantik, sangat lembut. Aku ingin mencari seorang putri yang bisa menjadikan ratu. Dan saat aku melihatmu, aku ingin menjadikanmu seorang ratu. Dan karena itu aku ingin menguji terlebih dahulu ketulusanmu, kebaikanmu. Apakah benar?
tokoh mana yang wajib kita contoh? Putri ketujuh. Oke, kenapa? Baik hati. Siapa lagi? Iya, siapa lagi? Pangeran. Kenapa? Iya, karena juga baik hati. Seperti Putri. Iya. Siapa tokoh yang tidak boleh dicontoh? Kenapa? Kenapa? Jadi kalian sudah mengalami itu tidak di kehidupan sehari-hari. Kalau sama teman butuh bantuan bagaimana? Ya, harus ditolong. Betul. Seperti siapa yang dalam cerita tadi? Dimulai. Pangeran dan Putri ketujuh bintang. Siapa yang Mbak ulangi lagi, siapa yang harus ditiru di dalam cerita tadi?